kebutuhan yang pasti terhadap produk jasa keuangan. Baik itu yang namanya asuransi, betul-betul pengawasannya harus detail. Jangan sampai kejadian-kejadian yang sudah Asabri, Jiwasraya, 17 triliun, 23 triliun. Ada lagi Indosuria, ada lagi Wanakarta. Hati-hati, yang kita bangun ini adalah keras. Kalau sudah kehilangan itu sulit membangun. Sulit membangun. Ironi dan menyedihkan nasib para nasabah asuransi yang belum selesai dan tuntas penanganan masalah hukumnya, termasuk asuransi Bumi Putra, asuransi Jiwasraya, serta yang lainnya. Muncul persoalan hukum baru di dunia asuransi, yaitu nasabah Warna Arta Life. Kerugiannya mencapai 15,9 triliun telah melayang, dibawa kabur ke Amerika oleh PSP DBO. Kalau kita ketahui bahwa mutu OJK sangat elegan, yaitu melayani, bekerja sepenuh hati, mengatur, mengawasi, melindungi industri jasa keuangan, menjunjung integritas tinggi guna menciptakan hasil kerja yang prima. Menarik sekali memang mutunya, tapi faktanya implementasi di lapangan kurang optimal. Diketahui bahwa masyarakat pemegang polis, khususnya Warna Arta, berharap agar OJK, lembaga OJK segera bergerak cepat melakukan kerjasama dengan PPATK untuk menyelidiki kemana arus larinya dana nasabah tersebut yang digelapkan. Saya melihat upaya OJK dalam melakukan upaya likuidasi WOL pada ada dugaan kesan kuat supaya bebas dari masalah dan lempar dari tanggung jawab. OJK terkesan mandul. Kami merasa heran kenapa Warna Arta Life bisa diberi izin berjualan kembali tentang fixed rate, sementara nasabah sudah lebih dari 3 tahun tidak bisa mencairkan dananya. Fungsi-fungsi pengawasan ini saya rasa lemah. Kenapa harus diberi dana? Sementara posisinya tidak memungkinkan. OJK jangan hanya sibuk dalam posisi saat ini mengambil retribusi pada para pengusaha lembaga asuransi saja. Memang saat ini telat ya dan terlambat. Yang jelas peran OJK selama ini saya rasa kurang optimal dalam bekerja, dibuktikan dengan lemahnya fungsi pengawasan dan kontrol di lapangan. Harapan nasabah hanya satu, tangkap dan adili para tersangka pengemplang uang nasabah. Para buronan tersebut, Red Notice, Evelyn, dan Mafred, yang sudah menyebabkan mereka ini pesimis masyarakat Indonesia pada dunia asuransi nasional. Korban banyak berjatuhan, mereka banyak yang stres tentu karena keuangannya mereka hasilkan dari mengumpulkan pundi-pundi hingga selesai setelah masuk dalam investasi ini ternyata tidak bisa diambil. Para korban meminta agar para buron Evelyn dan Manfred dalam tempo sesingkat-singkatnya segera dijemput paksa dan diadili di Indonesia. Dengan rentang waktu yang belum tertangkapnya mereka ini kan ada dugaan kuat para tersangka akan menghilangkan hasil jaranya dengan teknik-tekniknya dia. Dan juga kekayaan pemilik serta anak di WOL harus ditelusuri untuk dipertanggungjawabkan pada masyarakat supaya kepercayaan publik terhadap dunia asuransi tetap baik. In prinsip kami berharap ada goodwill dari pemerintah. Kami berharap kepada Bapak Jokowi agar segera membantu secara optimal dengan harapan masyarakat pencari keadilan dunia investasi di Indonesia mendapatkan kepercayaan di hati masyarakat nasional maupun internasional. Selebihnya kita lihat paparan diskusi dengan Bapak Profesor Dr. Firman Wijaya terkait dunia asuransi.
Prof, terkait kasus asuransi yang sekarang lagi marak dan viral, banyak sekali, bahkan korbannya itu 16,9 triliun. Iya. Kira-kira kehadiran negara ini saya lihat belum optimal keberadaan Ya, OJK. Kira-kira iya. apa yang bisa diberikan kepada publik? Menurut hemat saya, lembaga perasuransian seharusnya secara otoritatif ada pada kewenangan negara. Ya, karena di situ ada risk taker yang harus diambil ketika terkait dengan sebuah penjaminan, ya, sebuah risiko yang harus dihadapi. Nah, bagi saya sebenarnya lembaga perasuransian ini harus dibawa kontrol ketat pemerintah, karena prinsip state monopoly organ itu prinsip yang harus dipegang dalam keasuransian ke depan, bahwa itu kewenangan negara ketika terjadi tindakan perasuransian yang menurut saya melebihi batas kewenangan. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, know your customer. Dalam lembaga perasuransian sama, harus dipahami siapa sih customer-nya itu, siapa ya owner-nya, siapa subjek yang menjadi penentu atau pengendali, ya, yang directing mind terhadap otoritas perasuransian. Nah, pada kasus akta semacam ini jadi pelajaran penting, semua harus state monopoly organ, harus di bawah kendali organ negara. Sebab kalau tidak, maka bisa saja terjadi bias discretion, akhirnya muncul risiko seperti kasus akta ini. Ya, tentu fakta yang di lapangan banyak para pemegang polis ini merasa hak-hak keperdataannya mereka hilang. Ya. Kasus yang katakanlah Jiwasraya dan yang lain ini pun juga tidak bisa kembali lah. Kerugian-kerugian ini siapa yang menanggung pada akhirnya? Ya, itu yang tadi saya katakan. Belajar dari beberapa kasus yang tadi disebutkan Pak Dokter, hemat saya, prinsip state monopoly organ sudah harus lembaga perasuransian itu ada di bawah Kementerian Keuangan, ya, di bawah pemerintah Republik Indonesia. Sehingga jika terjadi sesuatu hal, ya, kontrolnya langsung direct control ada pada pemerintah, bukan pada swasta-swasta sekarang. Bukan tidak percaya, tapi ketika muncul risiko yang melampaui kapabilitas sebuah pertanggungan asuransi, maka yang terjadi, prinsip economic tools boleh saja aturan-aturan itu mempermudah, tapi economic control of justice-nya juga, ya, itu kontrol terhadap keadilannya. Misalnya kalau terjadi kasus-kasus semacam ini, maka pemegang polis itu sama saja, ya, jaminan yang diberikan adalah jaminan dari negara. Jadi bukan pada swasta-swasta sekarang ini. Karena 3 kasus ini cukuplah sebenarnya memberikan warning kepada kita semua, termasuk kepada pemerintah, pelajaran berharga. Maka state monopoly organ, dalam perasuransian itu harus sudah diberlakukan. Ya, ini monopoli organ pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, karena menyangkut usual is business, ya, di perasuransian. Sebenarnya regulasi tentang asuransi ini kan banyak dilanggar oleh kartel-kartel asuransi. Banyak dikeluhkan, bahkan ketika sekarang ini dalam posisi tawar sangat lemah. Nah, sebagai closing statement apa kira-kira yang mampu diberikan kepada? Ya, sebaiknya model kalaupun ini diberikan kemungkinan pada istilah Pak Dokter itu kartel-kartel, mereka yang pihak swasta yang memiliki kemampuan finansial, harus ada semacam fit and proper, ya, termasuk track recordnya, ya, ini penting. Jangan sampai pimpinan lembaga perasuransian dia punya track record, ya, of crime yang mungkin pernah berurusan dengan kasus-kasus tertentu, kemudian diberikan otoritas itu. Hemat saya ini sudah harus fit and proper kepada mereka-mereka ini, harus sudah dilakukan secara ketat. Baik. Terima kasih Prof atas pencerahannya. Matur nuwun.